Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita berada di tanggal 14 dari bulan Jumadal Akhirah 1446 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan al-irtiqa'u bil ibadah. Bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di poin pertama, bahwa pondasi yang paling mendasar untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah adalah meningkatkan keikhlasan dan juga ittiba kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam saat kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, beberapa poin berkaitan dengan keikhlasan ini sudah kita bahas. Berikutnya kita akan membahas di antara kunci keikhlasan. Ya, bagaimana kita menempa diri kita ini, jiwa dan raga kita ini untuk senantiasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukhlisin, yang selalu berusaha mengikhlaskan, memurnikan setiap amal perbuatan kita. Ya, setiap ibadah kita hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, dan hanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak poin yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di antara kunci keikhlasan adalah mudawamah fi dirasat al-aqidah al-islamiyah. Kita senantiasa terus-menerus mendawamkan belajar akidah Islamiyah bitafsil, ya, secara terperinci. Kemudian kita pun juga berusaha untuk memahami hakikat kesyirikan secara terperinci. Karena dua perkara inilah yang kemudian akan sangat menentukan kita selamat dan tidaknya kita dari kesyirikan, kuat dan lemahnya kita di dalam masalah aqidatut tauhid atau keikhlasan. Semakin mendalam ilmu kita tentang akidah Islamiyah, akidat tauhid, maka semakin besar peluang kita untuk meraih keikhlasan. Semakin paham kita tentang hakikat daripada kesyirikan secara terperinci, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semakin besar peluang kita untuk bisa selamat, ya, dari kesyirikan tersebut. Makanya di dalam pepatah Arab dikatakan, araftu syarra la li syarrin walakin li tawaqi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk berbuat buruk,
Akan tetapi untuk menjaga jiwa dan raga supaya tidak terperosok ke dalam keburukan tersebut. Faman lam ya'rifi syarra yaqa' fihi. Karena siapa yang tidak memahami hakikat dari satu keburukan, sangat rawan baginya untuk terjatuh ke dalam keburukan tersebut tanpa dia sadari. Ini yang paling mendasar ya untuk kita meraih yang namanya keikhlasan. Belajar akidah secara terperinci, memahami hakikat tauhid secara terperinci, kemudian juga berusaha memahami hakikat kesyirikan secara terperinci. Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau urusan-urusan yang kecil, urusan-urusan yang mungkin sebagian orang menganggapnya remeh, ternyata dibahas secara terperinci di dalam dinul Islam ini. Kita kalau bicara adab buang hajat saja, mungkin 1-2 kali pertemuan belum habis. Hanya membahas adab buang hajat. Urusan ya buang kotoran, urusan najis. Secara terperinci dibahas di dalam syariat Islam. Maka lebih-lebih lagi berkaitan dengan perkara besar yang menjadi asas dari setiap kebaikan, yang menjadi asas di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni aqidatut tauhid. Tidak mungkin kemudian tidak dibahas secara terperinci. Maka sebagai muslim tidak cukup kemudian dengan ajakan mari kita beribadah kepada Allah semata, mari kita tinggalkan kesyirikan di dalam peribadatan, tanpa kemudian merincikan bagaimana hakikat daripada tauhid itu. Kemudian bagaimana gambaran, karakteristik, sifat-sifat orang-orang yang telah dinyatakan bersih tauhidnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilahnya apa, pembatalnya apa, perusaknya apa, rinciannya bagaimana. Nah, ini mesti dipelajari. Pun demikian hakikat daripada kesyirikan. Ya, tidak cukup kita mengatakan kepada manusia, tinggalkan perbuatan syirik. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini kalimat umum yang mungkin dipahami oleh seluruh kaum muslimin. Tapi bagaimana hakikat kesyirikan itu? Ya, bagaimana rincian daripada kesyirikan itu? Bagaimana bahayanya kesyirikan itu bagi jiwa, bagi raga kita, bagi pribadi kita, bagi keluarga kita, anak keturunan kita, bahkan bagi kehidupan manusia, bahkan bagi alam semesta ini. Ini semuanya mesti dirincikan. Sehingga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sekadar kedalaman kita di dalam memahami hakikat tauhid dan syirik, maka sekadar itu pula peluang kita untuk bisa meraih keikhlasan, sekadar itu pula peluang kita untuk bisa selamat dari kesyirikan yang menjadi lawan daripada keikhlasan. Kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua, ya di antara kunci keikhlasan, jangan pernah merasa memiliki apapun. Ini poin penting hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Untuk kita bisa lapang hati, untuk kita bisa sedikit pun tidak ada ganjelan di dalam dada kita saat kita melakukan kebaikan, saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah merasa memiliki apapun. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 156. Ayat ini mungkin sering kita dengarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya wala nabluwannakum bisyai', sungguh benar-benar kami akan menguji kalian bisyai'in, dengan sedikit
minal khauf, dari rasa takut, wal ju', sedikit dari rasa lapar, wa naqsim minal amwal, sedikit dari kekurangan harta, sedikit dari kekurangan jiwa, dan sedikit dari kekurangan buah-buahan. Ada 5 ujian yang kemudian disampaikan Allah di dalam ayat ini. Di penghujung ayat Allah sampaikan wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian di ayat berikutnya Allah sampaikan siapa hakikat orang yang sabar itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza asabathum musibah, yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, mereka segera mengucapkan, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini hanyalah milik Allah dan kami hanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi salah satu sifat orang sabar itu ketika dia ditimpa musibah, musibah apapun itu, maka dia beristirja kepada Allah. Maka kalimat ini, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini disebut dengan kalimat istirja. Istirja itu artinya mengembalikan. Mengembalikan. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada pada diri kita itu hakikatnya kan milik Allah. Ketika kemudian apa yang ada pada diri kita itu diambil oleh Allah, berarti pemilik sesuatu yang ada pada diri kita itu sedang mengambil miliknya. Maka kita sebagai orang yang dianugerahi, sebagai orang yang dititipi, maka tentu hadirin jamaah yang dirahmati Allah mesti mengembalikan kepada pemiliknya. Kan begitu. Inna lillahi, sesungguhnya kami ini hanyalah milik Allah. Kami, berarti kami, jiwa raga kita ini, apa yang ada pada diri kita ini semuanya milik Allah. Bahkan alam semesta ini semuanya milik Allah. Lillahi mulkus samawati wal ard. Ya, hanya milik Allah, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, semua milik Allah. Apalagi kita, ya, makhluk ciptaannya yang sangat kecil dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini makna daripada kalimat istirja. Nah, kata para ulama, di antara kandungan dari kalimat istirja ini setidak-tidaknya ada 2 kandungan. Yang pertama, di dalam kalimat ini ada iktiraf. Iktiraf itu adalah sebuah pengakuan sesadar-sadarnya, seyakin-yakinnya, tanpa ragu sedikit pun atas kepemilikan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak tanpa batas. Ini mesti kita sadari, kita akui dalam jiwa raga kita bahwa Allah itu pemilik segala sesuatu. Khaliqu kulli syai'. Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Ini harus kita sadari saat kita mengucapkan kalimat inna lillah. Kemudian kata para ulama, jika ada iktiraf seperti ini di dalam diri kita, maka iktiraf ini kemudian akan menghasilkan zullul ubudiyah. Zullul ubudiyah, yakni kita sangat menyadari dan merasakan, ya, hinanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak memiliki apapun. Berarti kita fakir di hadapan Allah. Maka iktiraf ini menghasilkan dhullul ubudiyah, hinanya pangkat kehambaan. Ini yang kemudian melindungi diri kita dari sifat kiber, dari sifat kesombongan, dari sifat ujub. Karena ternyata tidak ada sedikit pun celah untuk kita ujub, untuk kita sombong di hadapan makhluk Allah
apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu biasanya sombong karena apa, Pak? Ada yang pernah sombong? Karena kelebihan yang ada pada dirinya, kan gitu. Sesuatu yang dia miliki, orang tidak punya. Kan gitu. Orang berilmu bisa sombong enggak? Bisa, dengan ilmunya. Merendahkan orang lain dengan ilmunya. Semua salah, yang benar ini saja. Baik. Dengan harta, kepemilikan harta, orang bisa sombong dengan hartanya. Dengan pangkat, dengan jabatan, dengan penampilan, dengan popularitas. Jadi biasanya orang itu sombong, ujub dengan kepemilikan sesuatu yang ada pada dirinya yang dia anggap orang tidak punya. Orang biasanya ujub dan sombong dengan suatu kelebihan yang ada pada dirinya yang dia anggap itu tidak ada pada orang lain. Jadi ingat ya, sombong itu dosanya siapa? Iblis. Yang pertama sombong kan iblis. Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ketika disuruh sujud oleh Allah kepada Adam, iblis enggan dan dia istikbar, sombong. Apa bukti sombongnya? Dia tidak mau mematuhi perintah Allah untuk sujud tahiyat kepada Adam. Kemudian bukti sombong berikutnya tergambar pada ucapan lisannya, ana khairu minhu, saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, ya sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Jadi kalau ada manusia sombong dengan sesuatu yang ada pada dirinya, itu bubuhannya iblis. Itulah setan dari bangsa manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka kalimat inna lillah, sesungguhnya kami hanyalah milik Allah. Berarti ini betul-betul sebuah pengakuan sesadar-sadarnya bahwa kepemilikan mutlak itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak punya apa-apa. Manusia tidak memiliki apapun. Kita lahir tidak punya apa-apa. Tidak ada orang lahir sudah jadi alim. Tidak ada. Tidak ada orang lahir ke alam dunia sudah berharta, sudah bertahta. Tidak ada. Nanti kita kembali kepada Allah juga demikian. Menanggalkan semua yang pernah kita miliki. Hanya 3 helai kain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, jika kita iktiraf seperti ini, maka akan melahirkan qahrur rububiyah. Qahrur rububiyah. Kita menyadari sesadar-sadarnya bagaimana ya otoritasnya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan atas segala sesuatu. Jadi Allah itu super otoritas. Artinya apa? Tidak ada satupun pihak, tidak ada satupun kekuatan yang kemudian bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala, bisa keluar dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kandungan pertama ya dari kalimat istirja. Kemudian yang kedua, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalimat ini juga mengandung tasliyah. Ya sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir alaihi rahmatullah di dalam kitab tafsirnya, bahwa ketika seorang mukmin, seorang muslim mengucapkan kalimat ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saat dia ditimpa musibah, maka sejatinya dia sedang menghibur dirinya. Menghibur dirinya. Ya supaya apa? Supaya tidak ada ganjelan di dalam hati. Bahwa musibah itu keputusan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ketika orang misalkan diuji dengan sakit, dia sadar
dan dia hibur dirinya. Loh toh sehat itu pemberian dari Allah, titipan dari Allah. Kalau kemudian sebagian kesehatan saya diambil, ya berarti sedang diambil pemiliknya. Begitu ya. Bapak misalkan nitipkan HP ke saya harga 40 juta. Saya nitip HP ini, nanti minggu depan saya ambil. Ketika minggu depan Bapak ambil, ya, apa yang saya lakukan? Saya serahkan atau saya tahan ini? Oh, dengan senang hati, dengan lapang dada, tanpa ada ganjilan apapun, saya serahkan kepada Bapak sebagai pemiliknya. Gak ada tuh ganjilan-ganjilan hati. Kenapa? Karena tadi bermula dari iktiraf, kesadaran. Maka dihibur hati dengan itu. Oh, toh ini kan milik Bapak, ya silahkan. Kalau mau diambil silahkan. Nasihat kita, harta kita, pasangan hidup kita, anak istri kita, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pangkat jabatan kita, itu kan semua pemberian dari Allah, titipan dari Allah. Bukan milik kita. Bukan milik kita. Dulu kita bukan siapa-siapa. Dulu nggak ada orang kenal kita. Dulu nggak ada apalagi orang nyanjung-nyanjung kita, muji-muji kita, menggelar karpet merah untuk kita. Nggak ada. Dulu kita bukan siapa-siapa. Maka ketika kita mendapatkan sesuatu, itu murni titipan dari pemiliknya. Ketika pemiliknya mengambilnya, kenapa kita harus ada ganjilan di hati? Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana kaitannya dengan keikhlasan? Ya. Kaitannya dengan keikhlasan. Kita hidup ini kan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya engkau beribadah kepadaku. Melainkan supaya mereka, yakni manusia, beribadah kepada Allah semata. Baik para jamaah. Dan ibadah itu jelas. Ketika kita beribadah, melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ada yang kita korbankan. Makanya ibadah itu kan taklif. Taklif itu beban. Orang kalau sudah akil balik disebut mukallaf. Mukallaf itu orang yang dibebani taklif. Dia terkena beban syariat. Ya. Semua ibadah mesti ada perjuangannya, ada pengorbanannya. Untuk bisa sholat, maka mesti ada waktu yang kita sempatkan. Begitu kan? Ngantuk memang waktu subuh seperti ini para jamaah, gitu ya. Tapi ya Allah, ini kewajiban. Maka sebagian waktu istirahatku aku korbankan untuk dirimu. Toh waktu itu juga pemberian titipan darimu. Berat memang, walaupun hanya buka kelopak mata. Berat memang langkah kaki ini menuju ke masjid untuk sholat subuh. Apalagi musim hujan seperti ini. Begitu kan? Tapi ya Allah, ini sejatinya adalah perintah darimu. Sebagian tenagaku harus aku korbankan untuk beribadah kepadamu. Dan demikian seterusnya. Kalau ada ibadah terkait dengan harta, ya Allah, harta itu titipanmu, pemberian darimu. Kalau kemudian setiap tahun 3 sa', 1 sa' dari hartaku kemudian harus aku keluarkan, maka aku ridha ya Allah. Toh itu juga harta pemberian titipan darimu. Kalau kemudian 2,5% dalam setahun dari seluruh hartaku aku keluarkan di jalanmu, aku ridho ya Allah. Kenapa? Toh harta itu juga titipan darimu. Demikian kalau harus berangkat ibadah haji. Demikian kalau harus birrul walidain. Demikian kalau harus silaturahim. Demikian kalau kemudian kita harus berakhlak yang baik. Ya bersabar atas kezaliman pemimpin misalkan. Bersabar dengan gangguan tetangga. Maka semua pengorbanan ini kita akan ridho untuk kemudian mengorbankannya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ada pada diri kita itu milik Allah. Makanya Imam Ibnu Katsir
ketika menjelaskan ayat ini, beliau menukilkan ya beberapa penjelasan para mufassir, ya di mana beliau menyampaikan bahwa beberapa mufassir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ujian, sedikit ujian dari rasa takut itu maksudnya takut kepada Allah. Ibadah khauf. Ibadah khauf. Ya takut itu tidak menyenangkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kita kalau takut dari sesuatu itu tentu ada sesuatu di dalam diri kita yang berkecamuk. Nah, takut kepada Allah dengan mengagungkannya, menjaga batasan-batasan syariatnya itu ibadah. Nah, sedikit dari rasa takut itu maksudnya adalah takut kepada Allah. Sebagian mufassir juga mengatakan bahwa sedikit ya dari rasa lapar itu maksudnya adalah kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Di mana kita menahan lapar setidak-tidaknya 13 jam dalam sehari selama 1 bulan di bulan Ramadan. Kemudian sedikit kekurangan harta itu maksudnya adalah menunaikan ibadah zakat. Kasat matanya harta kita berkurang ketika dikeluarkan untuk zakat. Kemudian kekurangan jiwa maksudnya adalah kesehatan kita yang kemudian terganggu karena kita diuji dengan penyakit. Kekurangan buah-buahan maksudnya adalah anak-anak. Kadang kita diuji dengan anak-anak. Ada anak-anak yang mungkin lebih dulu meninggal dunia daripada orang tuanya. Ada yang mungkin orang tua diuji dengan penyakitnya anak sepanjang usia anaknya. Ada yang diuji dengan kedurhakaan anak dan lain sebagainya. Nah, ini semua hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Pada hakikatnya semua perjuangan kita di dalam takut kepada Allah, semua pengorbanan kita di dalam menahan rasa lapar saat kita puasa Ramadan, kemudian sedikit dari harta kita yang secara kasat mata berkurang ketika kita berzakat, bersedekah, dan juga ujian-ujian yang lainnya, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semuanya mesti kita sikapi dengan kesabaran. Karena sejatinya kita sedang mengembalikan apa yang menjadi miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesadaran ini tentu akan meringankan kita. Meringankan kita saat kita menjalankan ibadah-ibadah yang tadi disebutkan. Ya, walaupun kata Imam Ibnu Katsir, ayat tersebut ketika ditafsirkan dengan tafsiran seperti ini kurang tepat, begitu ya. Namun ketika ada yang berpendapat seperti itu, karena memang sejatinya ibadah itu bagian daripada ujian. Ujian itu kan 3 dalam hidup ini. Ujian berupa segala sesuatu yang menyenangkan, yang serba enak dalam hidup. Kemudian yang kedua, ujian ya berupa segala sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Ya, segala sesuatu yang serba tidak enak. Nah, yang ketiga adalah ujian berupa perintah dan larangan, ujian syariat. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun, kita selalu terikat ya dengan aturan syariat. Ini semuanya ujian. Jadi semua rukun iman, semua rukun Islam, semua peribadatan, ya, semua kebaikan, semua muamalah, sejatinya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita istirja kepada Allah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan itu menjadi kunci bagi kita untuk ikhlas. Tidak ada sedikit pun ganjelan di hati, ya, untuk kemudian kita mengorbankan segala sesuatu demi mewujudkan peribadatan kepada Allah. Bahkan kalaupun nyawa ini harus hilang demi mentaati Allah, demi mewujudkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ridha, kita ikhlas. Toh jiwa raga kita juga milik Allah, titipan dari Allah. Nah, ini yang kedua ya. Jadi kalimat ini sejatinya kalau kita pahami, kalimat istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un,
maka ini akan meringankan kita di dalam meraih keikhlasan. Gitu ya. Jadi tidak ada rasa berat. Salat subuh paling kan 10 menit, begitu ya. Salat zuhur juga demikian. Puasa kan cuma 1 bulan saja dari 12 bulan, gitu ya. Zakat cuma 2,5%, tidak sampai 3%. Itu pun setahun sekali, itu pun kalau ada hartanya. Haji hanya 1 kali seumur hidup, begitu ya. Jadi tidak ada yang diberatkan oleh dirinya. Kalaupun tadi jiwa raganya dia harus korbankan demi mewujudkan peribadatan, ringan baginya. Kenapa? Toh semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang itu berat? Karena selalu merasa memiliki. Ini waktu istirahat saya, ngapain saya sholat subuh? Gitu ya. Ini waktu sibuk saya, ngapain saya harus sholat zuhur? Ini waktu istirahat saya. Ya, kenapa saya harus sholat asar? Ini harta saya, kenapa harus dikeluarkan? Enak sekali itu orang-orang miskin itu. Gak ada rasa berat seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak merasa memiliki. Seluruh hartanya dia keluarkan di jalan Allah, gak ada beratnya. Apalagi cuma 2,5%. 1 bulan mindahin jadwal makan, tidak ada rasa beratnya. Wong dia 11 bulan bebas makan apapun, di jam berapapun, begitu ya. Ringan baginya untuk berangkat ibadah haji. Toh juga tidak menghabiskan seluruh hartanya, sebagian hartanya. Tidak menghabiskan seluruh waktunya. Paling banter 40 hari. Kalau plus malah mungkin cuma 2 minggu selesai. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ini kalimat istirja'. Kalau orang memahami hakikat daripada kalimat ini, mudah baginya untuk ikhlas. Yang ketiga, para jamaah yang dirahmati Allah, di antara kunci keikhlasan, tidak terlalu memperdulikan komentar manusia. Orang itu sering berat karena tidak tahan dengan komen. Begitu ya. Merasa berat. Kalau sedekahnya tidak dipuji-puji, jadinya ganjelan di hati. Kalau kebaikannya malah membuahkan caci maki manusia, ganjel di hati, berat di hati. Nah, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, untuk meraih keikhlasan, jangan terlalu memperdulikan komennya manusia. Ya. Apalagi di masa-masa ini, manusia di masa ini yang hidupnya di dunia virtual, manusia kan hidupnya sekarang bukan di dunia nyata saja. Ada 2 alam, ya. Alam nyata dan dunia nyata dan dunia maya. Begitu ya. Barakallahu fikum. Ya, sehingga banyak orang yang kemudian punya hobi komen, begitu ya. Segala sesuatu dikomentari walaupun dia bukan ahlinya. Ya. Sampai ada istilah ahli dari segala ahli, begitu ya. Kenapa? Semua orang bisa komentar, begitu ya. Kan ada istilah netizen, Pak ya, di masa ini. Itu seperti badan pengawas negara itu. Netizen. Barakallahu fikum. Ya, sehingga dunia ini sekarang sudah tidak ada sekat-sekatnya lagi. Kejadian dimanapun, kapanpun, dalam hitungan detik itu bisa tersebar kemana-mana. Luar biasa para jamaah. Di satu sisi ini sangat membantu. Membantu bagaimana kita mewujudkan kebaikan yang lebih masif lagi, lebih maksimal lagi. Di satu sisi, ketika orang tidak ngerti batasan-batasan, nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalama, ternyata juga bisa menjerumuskan. Nah, termasuk komen-komen netizen, komen-komen manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ya, sehingga
banyak manusia yang gaya hidupnya sesuai dengan komen manusia. Mau melakukan seperti ini, ketika dikomen dia tidak jadi. Pakai gaya yang lain dikomen lagi, dia tidak jadi lagi. Sehingga hidupnya banyak yang ribet. Nah, orang yang mukhlis, orang yang ikhlas itu tegak lurus, lempeng ajeg kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terlalu memperdulikan komentarnya manusia selama dia istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dipuji tidak terbang, kata orang. Dicaci tidak tumbang. Itu orang mukhlis. Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, salah satu sifat orang selamat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Allah sebutkan di surat Al-Insan ayat 8 sampai ayat 9. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, kepada anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu. Nah, di sini poinnya, hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Cukup Allah yang menilai, cukup Allah yang kemudian memberikan pahala atas dirinya. Tidak butuh ucapan terima kasih manusia. Dia tidak butuh kepada balasan setimpal dari manusia. Dia fokus hanya ingin mendapatkan penilaian yang terbaik, penilaian yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala semata. Ini orang-orang yang ikhlas. Ketika dia melakukan amaliyah, di sini disebutkan amaliyahnya adalah amaliyah yang sifatnya sosial, memberikan makan kepada orang miskin, memberikan makan kepada anak yatim. Tidak ada embel apapun, kecuali hanya ingin mendapatkan pahala dari sisi Allah, hanya ingin mendapatkan ridha Allah. Dia tidak ingin dipilih oleh manusia, dicoblos oleh manusia. Dia tidak ingin kemudian diagung-agungkan oleh manusia, diapresiasi oleh manusia. Dia tidak menginginkan itu semua. Yang dia inginkan hanyalah wajah Allah. Yang dia inginkan hanyalah pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang ikhlas, orang yang selamat dengan amal ibadahnya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, riwayat Imam Ibn Hibban di dalam kitab sahihnya, manil tamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhun nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari ridha Allah sekalipun berakibat mendapatkan murka manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoinya, sekaligus Allah akan menjadikan manusia ridha kepada dirinya. Gitu ya. Jadi dia tidak memperdulikan murkanya manusia. Yang penting dia menggapai ridha Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka buahnya apa? Allah ridha kepada dirinya dan menjadikan manusia ridha kepada dirinya. Sebaliknya hadirin, wa man iltamasa ridhan nas, barang siapa yang mencari ridhonya manusia bisa khatillah, yang berakibat dia mendapatkan murka Allah. Jadi dia hanya senang dengan komentar manusia, penilaian manusia, apresiasi manusia, pujian sanjungan manusia. Walaupun kemudian dia harus melabrak batasan-batasan syariat Allah, maka sakhitallah alaih, Allah akan murka kepada dirinya, wa askhata alaihin nas, dan Allah pun akan menjadikan manusia itu murka kepada dirinya. Na'udzubillah. Maka orang mukhlis itu ajeg, lempeng, lurus kepada Allah. Dia tidak terjebak
ya dengan komentar manusia, ya, baik komentar kanan dengan pujian, sanjungan, pembelaan, dukungan, ataupun komentar kiri, cacian, makian, begitu ya, dan lain sebagainya. Lempeng aja kepada Allah. Dia tidak terlalu memperdulikan itu. Makanya Imam Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah, beliau pernah menyatakan di salah satu maqalatnya, ridhan nas ghayat la tudrak. Ridhonya manusia itu adalah puncak gunung yang tidak bisa didaki. Dia lautan dalam yang tidak bisa diselami. Ridhonya manusia. Siapa manusia yang mendapatkan ridho seluruh manusia? Tidak ada, para jamaah. Jangankan seluruh manusia, kadang orang di rumah saja kan ada yang tidak ridho sama kita. Ada saja kadang anak mungkin jengkel sama bapaknya, bapak jengkel sama anaknya. Itu loh baru sekup kecil, ya. Di rumah saja, lingkungan rumah. Bagaimana kemudian menjadikan semua manusia ridho kepada kita? Maka fokusnya orang mukhlis bukan itu. Karena ridhonya manusia, pembelaan, dukungan manusia, itu puncak gunung yang gak bisa didaki. Ghayat la tudrak. Walaysa illa salamah minhum sabil. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, tidak ada jalan untuk selamat dari mereka. Fa'alaika bima yanfa'uka falzamhu. Cukuplah bagimu menekuni hal-hal yang bermanfaat bagimu, dan lazimilah itu. Artinya fokus aja ke Allah. Ya, yang penting Allah ridho. Sudah, komentar manusia sebelah kanan, komentar manusia sebelah kiri, tidak usah dihiraukan. Artinya nggak ada habis-habisnya komentar manusia itu, nggak ada habisnya. Kita baik di komen sama orang, kita jahat di komen sama orang, kan begitu. Maka lempeng saja kepada Allah. Baik para jamaah. Dan terakhir, bukan terakhir ya, masih banyak poin yang lain karena waktu kita terbatas. Nah, di antara kunci keikhlasan, sungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah. Ya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika minasyirki wan nifaqi was sum'ati war riya. Ini disebutkan oleh Imam Ibn Hibban. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari syirik. Syirik lawan keikhlasan. Wan nifaq, dari kemunafikan. Dari sum'ah, ya, dari riya, ya, memamerkan ibadah karena manusia atau memperdengarkan kebaikan kepada manusia. Kemudian juga kita diajari doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu apapun, padahal aku mengetahuinya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Nah, doa-doa seperti ini para jamaah itu seharusnya menjadi doa yang mesti ada dalam setiap deretan doa-doa kita kepada Allah. Karena inilah kunci kita mendapatkan keikhlasan. Kita berlindung kepada Allah dari segala macam kesyirikan. Ya. Ada juga doa dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku memohon kepadamu keimanan yang tidak mengalami kemurtadan. Iman yang betul-betul ajeg sampai nanti kita wafat. Ya. Tidak bercampur dengan kemurtadan. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Dan doa-doa yang semisal dengan itu. Doa seperti ini para jamaah selayaknya selalu kita panjatkan setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap deretan doa-doa kita. Karena ini menjadi asas keselamatan kita dunia dan juga akhirat. Allahu a'lam bissawab. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Kita langsung tutup saja. Mohon maaf suara saya kurang sehat. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.